Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua hal penting dalam Islam, yaitu rukun Islam dan rukun iman, yang mana dua hal ini standar minimal seorang muslim, yaitu dia tahu Islam, tahu iman, dan dilakukan. Islam itu diamalkan dan iman itu diyakini. Selanjutnya, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bikum fid dharain amin, wa ma'na la ilaha illallah. Jadi pengarang penulis sebelum memulai pembahasan fikih, yaitu Syekh Salim bin Sumair ini, beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan yang ada ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Kenapa jadi kunci surga? Karena la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Dengan la ilaha illallah ini membedakan seseorang yang belum masuk Islam dan sudah masuk Islam. Ini la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Nabi, kata beliau, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, yaitu masuk surga. Ini kunci surganya. Walaupun seseorang itu banyak dosanya, maksiatnya banyak, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada harapan masuk surga. Selawas-lawasnya di neraka, maka ada harapan ke surga. Itulah yang dimaksud man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kadanya timbang menyambat la ilaha illallah masuk Islam, kada bersembayangan lagi, surga aja. Yang pas itu adalah selama dia beriman maka ke surga. Cuma sampai ke neraka dulu. Sebatas apa dosanya? Dosa ada sembahyang, ke neraka dulu. Dosa ada berzakat, ke neraka dulu. Ada puasa, ya juga sama. Tapi la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Selain miftahul jannah, la ilaha illallah ini juga adalah kalimatul ikhlas, menandakan ikhlas. Kenapa jadi ikhlas? Karena beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan la ilaha illallah ini adalah kalimatun najah, kalimat penyelamat. Penyelamat apa? Dari neraka. Waqad dzukirat fil Quran fi sab'atin wa tsalatsina mawdi'an. Jadi la ilaha illallah ini disebutkan 37 kali di dalam Al-Quran. Nah, lalu wa fadailuha. La ilaha illallah ini banyak memiliki fadilah, keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata la ilaha illallah ini, itulah jadi kenapa kita banyak membaca, karena ternyata fadilahnya banyak. Sebagaimana salah satu hadis Nabi, khairul doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Hari Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah.
Lalu kata Nabi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan saya dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Tirmidzi. Di hadis lain redaksinya mirip dengan ini, tapi itu lebih langsung dari tengah yang ujar Nabi, man qala la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hadis lain membacanya ini mi'atu marrah fi yaumin, 100 kali dalam sehari. Apa fadilahnya? Kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis 100 kebaikan. Apalagi wa muhiyat lahu mi'atu khati'ah, dihapus 100 kesalahan. Kesalahan ini kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Jadi bila ada di hadis penyebutan tentang dihapus dosa, misalnya kayak puasa Arafah dihapus dosa, yang ini membaca ini dihapus dosa, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Bilanya dosa ganal bang, bilanya dosa ganal itu taubat. Kada kawan yang lain. Bodoh bang, bodoh tuh menghapus dosa-dosa kecil juga sama. Sembahyang menghapus dosa-dosa kecil. Jadi ibadah-ibadah itu menghapus dosa kecil. Bila dosa besar itu perlu taubat. Tapi bilanya dosanya mengambil hak orang lain, nah itu minta rela. Selain hadis ini ada lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini memiliki abah, ngaran abahnya Abdullah. Waktu perang Uhud tahun 2 Hijriah, Abdullah abahnya si Jabir ini anak 4 perang Uhud. Padahal si dia itu tuha benar sudah. Lalu minta izin kepada Rasulullah untuk ikut perang Uhud dan diizini. Ternyata di perang Uhud abahnya si Jabir ini mati syahid. Kenapa gerang jadi sedih semangat benar? Karena tahu pahala orang yang mati syahid. Hum ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Mereka itu di dalam kubur mendapatkan rezeki, mendapatkan kemuliaan. Mereka hidup di dalam kubur dan mendapatkan rezeki. Itu ungkapan bahwasanya orang mati syahid mendapat kemuliaan di alam barzakh. Di akhirat bang sama ya juga. Nah, dari hadis ini yang diriwayatkan Jabir ini apa bunyinya? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Nah, ini yang rancak kita bertahlilan. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Cuma kalau di sini kan disebutkan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ada bang. Tapi langsung aja afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalu doa alhamdulillah. Paling afdal doa yaitu ucapan alhamdulillah. Jadi zikir itu sebenarnya bahasa kita berzikir la ilaha illallah. Nah, sebujurnya ngarannya zikir itu bukan hanya la ilaha illallah, tapi bacaan-bacaan kalimat thayyibah lain itu juga zikir istilahnya. Subhanallah itu masuk kategori zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar itu masuk kategori zikir. Makanya di sini sebutkan paling afdal zikir kalimat untuk mengingat Allah, yaitu la ilaha illallah. Selain hadis ini tadi satu, ada 2, ini 3 hadis. Adakah lagi fadilah membaca la ilaha illallah? Ada 2 lagi. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadisnya dari Nabi. Cuma Nabi Muhammad ini mengisahkan Nabi Musa alaihi salam. Jadi waktu Nabi Musa, ujar Nabi Musa, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ujar Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, lajari ulun sesuatu atau bacaan kah yang ulun bisa menyebut pian, berdoa lawan pian, apa bacaannya nih? Lalu ujar Allah Ta'ala, qul la ilaha illallah. Ujar Allah Ta'ala, bacalah la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Lalu ujar Nabi Musa alaihissalam, la ilaha illallah ini
Maka hamba-hamba pian yang lain, maksudnya tuh yang orang Islam sebenarnya kan membaca ini juga. Lalu jar Allah Ta'ala, misalnya sedunia ini lawan isi-isinya diandak di satu tempat, dan la ilaha illallah di tempat yang lain kayak timbangan tuh itu masih baratan la ilaha illallah. Ini tentang keutamaan tadi membaca zikir la ilaha illallah. Inilah kenapa jadi pengarang Syekh Salim bin Sumair menyebutkan la ilaha illallah ini sebelum memasuki bab fikihnya, ada menyinggung yang ini. Nah, juga di dalam la ilaha illallah ini ada disebutkan la ilaha illallah ini ada 12 huruf. 12 huruf ini adalah isyarat tentang ada 12 kewajiban. 12 kewajiban. Yang mana 12 kewajiban ini 6 yang zahir, 6 yang batinah, sittah batinah, 6 yang batin. Apa-apa itu? Yang zahir itu taharah, bersuci, lalu as-shalah, sembahyang, ada zakat, puasa, haji, dan jihad. Itu yang zahir. Kalau yang batin, Bang, yang batin itu tawakal, tafwid. Tafwid ini tertinggi derajatnya daripada tawakal. Lalu ada sabar, redha, zuhud, dan tobat. Tawakal. Nah, ujar Uwais Al-Qarni ini mungkin kita banyak mendengar orang bisa banyak mendengar Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni siapa gerang? Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Tetapi para ulama mengklasifikasikan Uwais Al-Qarni ini sebagai tabi'in, bukan sebagai sahabat. Kenapa jadi dikategorikan sebagai tabi'in? Karena Uwais Al-Qarni ini walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah, Rasulullah hidup, tapi Sidin kada pernah tetamu Rasulullah. Ya, Sidin ini orang Yaman jauh, jadi kada tetamu Rasulullah. Pernah ke Madinah Sidin? Pernah Sidin ke Madinah hendak menemui Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad pas tulakan perang, jadi kada tetamu. Apa gerang istimewanya Uwais Al-Qarni? Nah, jadi waktu di Madinah ujar Rasulullah nih memadahi sahabat, bila nyabuhan pian tetamu Uwais Al-Qarni, minta doakan lawan Sidin. Minta doa apa? Minta doakan keampunan. Kenapa gerang? Karena Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat berbakti dengan orang tua. Jadi Uwais Al-Qarni ini disebutkan dalam riwayat lain masturun fil ardi ay majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Di bumi tidak dikenal tetapi masyhurun fis sama, tapi terkenal di langit. Di langit itu siapa? Saya malaikat. Nah, waktu Nabi berpesan siapa yang tetamu Uwais Al-Qarni, maka minta ampunan lawan Uwais Al-Qarni ini. Ternyata yang bertamuan siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ini imbang mendengar hadis Nabi ini, Sidin standby. Bilanya ada jemaah haji dari Yaman, tahun ini ada kawais, ada tahun berikutnya tahun pulang ada kawais. Sampai pada suatu ketika di tahun ini ada kawais di rombongan Wanpian, ada langsung didatangi Sayyidina Umar. Lalu jar Sayyidina Umar ulun minta doa ke Wanpian, kenapa ulun kenapa jar kawaisnya? Pian ini siapa gerang? Jar Sayyidina Umar, ulun ini Umar. Nah, anehnya maka pian ini sahabat Nabi apa macam-macam. Lalu jar Sayyidina Umar, Nabi menyuruh ulun bilanya tetamu pian supaya minta doa. Lalu didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Nah, imbah yang itu Sayyidina Umar mengiau Sayyidina Ali juga temur masih ada. Kata Sayyidina Ali minta doa, minta ampunan. Sudah, imbah Sayyidina Ali minta ampunan doa, orang-orang ajar tumpur. Tujar ada Uwais yang dipadahkan Rasulullah SAW. Doanya itu dikabulkan, minta ampun. Makasih datangi Uwais. Pas didatangi dan dicari, kan ada lagi Sidin. Berhilang kah? Ada bilang mah ada. Cuma Sidin menyembunyikan diri. Nya orangnya dasar ada bertampai. Nah, ujar Uwais Al-Qarni, ujar Sidin, "Lau abadtallaha ibadat ahli samawat, ahli samawat wal ard la yaqbalullahu minka hatta takuna aminan
bima takaffalallahu min amri rizqik. Seandainya kamu menyembah Allah, ujar Al-Qarni, dalam bentuk ibadah orang-orang di langit dan orang-orang di bumi, maka Allah Ta'ala belum menerima ibadahmu sampai kamu beriman dengan apa yang sudah Allah jamin daripada rezeki. Kan rezeki itu Allah yang menjamin itu. Dan wa tara jasadaka farighan min ibadati, dan kamu melihat jasadmu kosong daripada beribadah. Maksudnya apa? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ujar Allah Ta'ala, bertawakallah jika kalian beriman. Ini habis sudah masalah la ilaha illallah disebutkan oleh Syekh Salim. Lalu beliau memulai bab baru, dan ini sudah mulai di bab fikihnya. Yang tadi itu masih mukadimah dari yang semalam kita, yaitu mukadimah. Nah ini sudah mulai bab fikihnya. Faslun fi bayani bulughil muraid wal mu'sir. Alamatul bulughi salasun. Ujar musannif Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, alamatul bulughi salasun. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin wal haidu fil unsa li 9 sinin. Tanda-tanda balik itu ada 3. Nah, di sini penulis atau pengarang memulai kitab sidin, kitab fikih sidin dengan pembahasan tentang balik. Padahal di kitab-kitab fikih lain biasanya kalau memulai pembahasan fikih itu bab taharah atau bab bersuci atau bab air. Kayak kitab Fathul Qarib, kitab Fathul Mu'in, kitab Kifayatul Akhyar, kitab Muhadzab, kitab Majmu', kitab Nihayatul Zain, At-Tadhib, itu babnya bab taharah memulainya. Tetapi musannif di sini belain sidin, Syekh Salim ini memulai dengan permasalahan balik. Nah, kenapa geram? Kenapa jadi sidin memulai musannif nih dengan bab tentang orang balik? Karena apa? Awwalu mas'alatin fil fiqhi alamatul bulugh. Kenapa jadi memulai dengan alamatul bulugh, tanda-tanda balik? Li'anna mana taklifi 'alal balighi duna sabiyyi was-sabiyyah. Karena taklif, kewajiban sembahyang, puasa, zakat itu dibebankan kepada orang yang sudah balik, sehingga musannif atau pengarang memulai dengan siapa-siapa gerang nih yang dapat kewajiban. Orangnya ini siapa? Nah, jadi itu dulu dimulai sidin. Duna sabiyyi wa sabiyah, lain kekanakan. Sobi itu kekanakan lakian, sobiyah kekanakan tapi umumnya. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayah ala aslihima az-zukur wal inas ayyamurahuma bis shalah. Kan ini musannif memulai pembahasan dengan siapa yang wajib sholat atau tanda-tanda orang yang balik. Tanda-tanda balik itu apa? Nah, tidak menyebut pengarangnya ini kadang menyebutkan tentang bab taharah. Lalu juga kekanakan itu kada dapat taklif lagi, belum dapat kewajiban. Namun kekanakan ini wajib disuruh. Siapa menyuruh? Walinya, kuitannya. Disuruh ngapa? Disuruh ayat murahuma bis shalah wa ma tatawaqqafu alaihi ka wudu'in wa nahwi. Disuruh, jadi bagi orang tua itu diwajibkan menyuruh anaknya sembahyang, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ujar Nabi apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Bilanya umurnya 7 tahun maka suruh sembahyang. Muru auladakum, suruhlah anak-anak kalian dengan mengerjakan sholat, dan anak kalian umurnya 7 tahun. Jadi umur 7 tahun wajib kuitannya menyuruh sembahyang. Nah, anak-anaknya wajiblah sembahyang, belum wajib lagi
Mbah bang apa? Kuitannya atau walinya itu wajib menyuruh. Itu 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah kakak tadi wahum abna'u asyar, umurnya 10 tahun. Wa farraqu bainahum fil madaya, dan pisahkanlah ranjang. Maksudnya guring itu nambah pisah dah pada bergabung kuitan lagi. Bilangnya umur 10 tahun. Nah, dalam hadis ini ada beberapa analisa. Yang pertama, kita sebagai orang tua itu wajib menyuruh anak bila umurnya 7 tahun. Kita yang dapat kewajiban menyuruh, namun kakak-anakannya belum wajib sembahyang. Ini kada sembahyang kada berdosa. Kita bilanya kada menyuruh sembahyang berdosa. Nah itu menyuruh aja. Itu umur 7 tahun menggawe atau kada itu kada masalah. Yang penting disuruh wajib. Dan kamu sebelum 7 tahun bang bolehlah, terserah aja. Nah, tapi bilanya 10 tahun boleh dipukul. Nah ini apa nih dalil tentang boleh memukul lah. Jadi ada catatannya, memukulnya ini ghairu mubarrih, yang tidak menyakiti. Nah memukulnya kada menyakiti, memukul pelajaran aja. Kamu memukul pakai mejanya sampai patah gitu, menyakiti jelas dah. Patah bisa tulang. Kada, ini memukul yang mendidik aja, yang kada menyakiti asal tahu aja gitu. Ini bila umurnya 10 tahun, kira-kira aja bang. Amun mulai umur 7 tahun disuruh sembahyang. 7 tahun itu setahunan, 8 tahun 2 tahun dah, 9 tahun 3 tahun sampai 10 tahun. Kira-kira tiap tahun disuruh nih, aku aja bang ada sembahyang 10 tahun tuh. Sudah terbiasa bang kira-kira kamu disuruh terus tuh nah. Apakah sembahyang aja kah dalam kandungan hadis ini? Kada. Ini juga termasuk puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, wa'lam, ini ada tambahannya, yajibu 'alal aba wal ummahat 'ala sabili fardil kifayah ta'limu auladihim at-taharata was-shalah. Jadi hukumnya fardu kifayah bang di sini nah. Gasan abah atau mama melajari cara bersuci lawan sembahyang dan seluruh syariat Islam itu kuitannya disuruh melajari. Bilanya kada kawa bang melajari, minta lajariakan lawan yang bisa. Itulah kenapa ada sebuah ungkapan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama. Kenapa? Karena kuitan ini yang melajari yang utamanya. Habis deh tuh tentang anak tadi. Lalu ada juga ini tambahan dari penulis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, lain musannif yang saya pinantun aja ada, tapi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sudah menjelaskan lagi ini tambahan, masih ada hubungannya lawan kakanakan. Kan ini kakanakan itu apa? Rufi al-qalam an salasatin. Jadi ada 3 orang yang tidak dicatat, maksudnya belum berdosa lagi. Siapa gerang? An-naim hatta yastaiqidha, anin-naim hatta yastaiqidha. Jadi orang guringnya kada berdosa apa-apa sampainya bangun. Malam teguring, layau subuh teguring, dasar guring jamnya song-song aja gitu nah. Soalnya layau. Nah itu kada berdosa. Pasnya bangun bang, langsungnya sembahyang subuh kada apa-apa. Kenapa gerangnya apa ngarannya nih kada sengaja. Namun sengaja tiap pagi melandau, nah itulah ya misalnya. Ini yang terguring atau pas siang guring. Soalnya terlewat jam asar maghrib dari ya juga sama. Itu kada dihitung dosa karena kada sengaja orang guring. Lalu yang kedua as-sabi hatta yahtalim, kakanakan sampai inya yahtalim apa ngarannya nih? Ihtilam atau mimpi basah. Nah, tanda-tanda balik tadi selain ihtilam apa gerang? Nah, di sini disebutkan tanda-tanda balik itu ada 3. Tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama nih, tamamu khamsa asyarata sanatan, umurnya 15 tahun. Tapi 15 tahun di sini adalah hitungan qamariyah.
Jadi bilanya hitungan kita nih, nah hari ini Masehi umur berapa ya biasanya? 30. Umur berapa? 40. Umur berapa? 45. Itu biasanya itu kita menghitung Masehi. Tapi bilanya dihitung pakai Hijriyah biasanya tertuha entah 2 tahun atau 3 tahun. Nah yang umur Nabi jarak 63 tahun itu lain hitungan Masehi, lain itu hitungan Hijriyah. Jadi yang 15 tahun ini adalah hitungan Hijriyah Qamariyah istilahnya. Kawalah kita mencari, nah ini nyaman aja di Google tuh ada anunya aplikasinya, ada aplikasi khusus atau ketik bahapal. Ketika ada ketik bahapal lah berapa tahun Hijriyahnya tanggal ini nya ada, sudah formatnya sudah ada tuh, ketahuan kalau kita dihitung-hitung kira-kira lahir bulan apa nih anunya Hijriyahnya. Biasanya lebih tua bang daripada umur yang kita wah ini hitung pakai Masehi. Itu ciri pertama 15 tahun. Lalu yang kedua ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah ini bisa gasanakian, binian, bisa juga. Sebenarnya mimpi basah ini adalah kata lain daripada keluar mani. Jadi bilanya keluar mani itu sebetulnya tanda balik. Lalu yang terakhir, dan ini khusus untuk perempuan, yaitu adalah haid. Nah, kalau di sini kan disebutkan haid itu umurnya 9 tahun. Tapi sebenarnya itu bukan angka yang pasti 9 tahun tuh, tapi itu adalah apa namanya yang terjadi saat itu. Bisa aja lah, bisa aja karena entah karena pergaulan atau karena kondisi lingkungan yang bebinan itu pubernya lebih cepat, itu bisa kurang daripada 9 tahun mungkin lah, itu mungkin karena kondisi itu bisa merubah. Karena yang penentuan haid ini hubungannya dengan kesehatan. Itu ciri-ciri balik ada 3 sudah disebutkan oleh musannif. Nah, tadi kembali ke yang rufi al-qalam tadi. Jadi ada beberapa orang yang tidak dicatat dosa. Kita nih pokoknya selama bangun hidup nih dicatat perbuatan kita, ini perbuatan baikkah, burukkah, itu selalu dicatat. Tapi bilanya orang goreng itu kada dicatat. Kakanakan belum dicatat, amun goreng sampai bangun, bilanya kakanakan sampai inya balik, lalu yang gila sampai inya bakal. Jadi orang gila itu inya kada dapat dosa apapun, sembahyang kada, puasa ada, bagus saja. Nah, cuma dari ketiga orang ini, orang goreng kan mungkin sembahyang. Yang dikias orang goreng ini orang koma. Ya, koma kan jelas ada kau sembahyang. Kada berdosa nih, 3 nih, kada sembahyang, kada apa-apa, kada puasa, kada apa-apa. Tapi itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila yang berhubungan dengan makhluk, maka itu tetap ada kewajiban. Misalnya kayak apa? Misalnya kakanakan ini menawak rumah orang, pacah aja orang, berdosa lah kakanakannya. Karena berdosa bang. Tapi karenanya belum masuk lagi. Tapi kuitannya atau walinya wajib mengganti kaca yang pecah tadi. Orang gila bang, sama. Ada orang gila, pagar orang dihangusnya, lalu rusak pagar orang. Nah, inya orang gilanya ada catat dosa, tapi walinya wajib mengganti barang orang tadi. Jadi yang hak terhadap makhluk itu tetap ada. Adapun yang hubungan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikenakan sanksi alias bebas. Nah, ini tanda-tanda balik. Ini belum bisa lagi. Bisa lagi. Biasanya bunyi lah. Belum lagi lah. Ya, habis dah tadi ciri-cirinya balik. Nah, memang pengarang kitab Safinatun Najah ini pola penulisan itu agak berbeda dengan kitab fikih Syafi'iyah pada umumnya. Ini dilihat dari susunannya. Kan beliau itu pas di awal-awal itu mukadimah, lalu ternyata menyebutkan tentang rukun iman, rukun Islam. Biasanya kalau yang kitab-kitab yang lain kayak misalnya Fathul Qarib atau apa, penyebutannya paling mukadimah sedikit, lalu paling ada penjelasan tentang saya memulai kitab ini, nah kayak gitu ya.
Kadang penjelasan tentang rukun iman, rukun Islam ada. Kalau di sini beliau menyebutkan, bahkan di sini ada menyebutkan tentang makna la ilaha illallah, supaya ada pembahasan tauhidnya oleh penulis di sini. Dan juga beliau di sini ketika memulai fikihnya tadi sudah sampaikan dengan balik, bukan dengan taharat, agak berbeda sedikit. Namun para ulama Syafi'iyah itu sepakat, banyaklah ulama-ulama Syafi'iyah, kitab Safinatun Najiyah ini adalah salah satu kitab dasar bagi kita yang ingin belajar fikih Syafi'i, supaya kada terlingkau, supaya tangganya itu napas, bilanya terlingkau tuh ya kayak nengalih, yang terlingkau tuh langsung mengambil hadis lawan Al-Quran, nah ada sampai lagi kita. Tetapi apa, kita ini belajar lawan ulama, belajar dengan ulama, dan ulama itu yang memahami Al-Quran, hadis langsung. Kayak Imam Syafi'i itu mempelajari Al-Quran dan hadis langsung, mengeluarkan hukumnya, dan kita mengumpati pemahaman Imam Syafi'i gitu ya. Jadi bilanya pertanyaan apakah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Iya, kita nih kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah juga. Cuma kita mengikuti pemahaman menurut Imam Syafi'i dalam fikih. Yang lain bang sama ya juga. Walaupun kita ada sambatannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, cuma kita ini sebujurannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pemahamannya yang menurut Imam Syafi'i. Yang lain bang karena menurut imamnya bebuhan mazhab Hanafi, Abu Hanifah, itu berarti bebuhan mazhab Hanafi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga, tetapi menurut pemahaman Imam Abu Hanifah. Nah itu juga karena yang ulama menulis ini bisa-bisa sih dia mengarang napas dari sana. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke fasal baru, bab baru, yaitu syurutu ijzail hajar samaniyah, tentang beristinja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nafsihi wa fi mutatul ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi